Selanjutnya Pak D. Parmo. Selamat malam, berkah dalam. Sekalipun berangkat saking zaman-zaman Singosari sampai Cirebon, ngantuk saja ya, kurang tidur atau mau pergi kudu melek, ya. jak reminan. Siapa bolone? Biasanya Pak Pak Garoho. Sini siapa? Oh, Ariwidi, iya. Halo, Om Ariwidi, ndang teko wis dinteni kalangane. Saya nggak ngerti ya. Kalau saya ya, aku dari situ ilmu tempa, kemudian Pak Tanto menyusul. Membuktikan bahwa itu dari zaman Sriwijaya, Majapahit, Jember itu apa Pak? Kekerasannya, warnanya? Oh, gitu. Pola ukur perhiasnya. Makanya tempanya saja benar ya? Mataram Senopati itu sudah mengenal baja secara modern. Secara modern itu tempaan-tempaannya berbeda, lebih cakrak, pasti kutannya lebih bagus. Tapi kalau yang era-era Singosari itu tidak lebih dari 40 cm. Tapi era-era Brojokuno, era-era di zaman-zaman Sultan Agungan, baru panjang. Yang lebih bagus lagi itu era Brojokuno, Mageti. Jadi itu pusaka memang dicipta untuk menusuk lawan. Jadi jarak dekat. Bahkan kan berapa senti? 5, ya, 10, 40? Lebih, 40-an. Oh, panjang juga ya. 45 berapa? 18, 30-an. Kelas-kelas Brojokuno, kelas-kelas Mageti, dia tidak menciptakan look, Mas. Karena memang tujuannya untuk menembus tameng itu. Biasanya gigir belu atau gigir boyo itu maksudnya tengahnya itu tebal dan runcing. Dia akan mampu menembus perisai lah. Iya, bisa untuk kalau kita mau belajar zaman-zamannya Mbah Guguk itu kan naik pro nonton gitu. Mulai zaman katakanlah kita nggak bisa juga mengatakan kalau sudah ilmu paten dari Pak Joko kita simak. Kita nggak bisa mengatakan kalau sudah menjahit ilmu Majapahit. Pak Joko, Bu Joko, Pak Groho, Bu Groho. Itu ngaruh. Hebat ya, kampusnya nanti orang. Ya makanya iso ngarani begini loh, bagaimana bisa menciptakan sebuah bilah itu dengan 3 pamor. Saya seperti itu, kita nggak mampu gitu. Orang yang nggak mampu sekarang. Terus pemilihan. Selamat malam. Pasir. Berkah dalam. Berkah dalam itu. Pemilihan pasir itu bisa ditembak nanti. Nah, jadi tiba-tiba ada di kita sendiri ada Pak Jawa itu ngobrol dengan roh terkait seperti itu. Terus selama ini kan
yang diminta itu oh di Pantai Marina saya ikut itu pernah. Memang betul-betul dilarang ya? Dilarang. Oke. Dan tidak ada yang disampaikan dijual itu omong kosong. Berkah dalam. Halo Bu Joko. Sampai ketok jumpa. Iya, kan sore nek dadi aku ora nate rodo. Semakin tua semakin mahal, Pak? Enggak juga. Oh, enggak juga. Oh, gitu toh. Yang bikin mahal itu kan bukan Pemiliknya, misalnya pemilik Diponegoro pasti mahal, ngono. Umpamane ngono. nggih HB, oh begitu. Jadi belum tentu. kelas raja. Iya, dari kata tahun 1600 belum tentu mahal, Pak ya. Kalau yang pemiliknya nggak genah, nggak jelas. Enggak bisa. Tapi biasanya terdeteksi kok, Pak. Oh, terdeteksi. Ken Arok betul-betul punya keras, punya keris. Saya tidak tahu itu cerita. Sama Atau anak itu cerita yang disebar-sebarkan sehingga tuh ada yang ngaku-ngaku ini kerisnya Ken Arok. Saya terus terang meragukan, kalau pamor. tapi saya nggak berani ya, Kalau karena saya bukan ahlinya. iya, tapi kalau masalah apa namanya wujud fisikis kita nggak tahu. Oke. Tapi keris kutukan mungkin bisa jadi. Keris kutukan, oke, ya. Saya tuh sampai ngecek keberadaan Roro Jonggrang ini, tak cek kebenaran di tengah mana Boro tuh kayak gitu. Iya. Ternyata salah. Kita selama ini dihapus Roro Jonggrang yang eksotis kalau memang. Saya ngecek di Prambanan, ketemu orang Bali, ada Romo Istri, ada Kemarin itu yang Balai- yang apa? terakhir itu pihak balai apa konservasi Balai Purbakala. Purbakala ketemu di ujung itu. Tidak ada. Saya bilang ada. Cerita Roro Jonggrang nggak ada. Jadi antara mitos cerita legenda dengan realitas yang di Tambanan nggak akan pernah sama. Nggak nyambung ya. Karena yang terjadi di sana adalah Betari Durga sebagai dewa apa namanya kebijakan Betari Durga. Betara Durga namanya kompetisi itu dengan ide Lembu Andini itu dengan tangan yang ini. Saya sampai ngecek, Pak, ini asli enggak? Saya sampai masuk ke museum loh. Kebenaran. Jadi singkat cerita, Prambanan itu adalah tempat pemujaan suci. Oke. Sampai Pak Made, Oh ya, betul. yang orang Katolik nih dulu pernah Hindu. itu kan. Iya. Sebenarnya kan nggak ada di candi, belum ada rumus di candi di hari-hari tertentu katakanlah kloso atau cuma buat orang lupa kemenyan segala macam, nggak ada. Yang ada itu orang Jawa yang maaf ini mungkin nggak ngerti liturgi nih Pak Wong. Betul itu, nggak ada. Jadi kalau Hindu Buddha itu bakar dupa ya pada saat ritual ibadah sesuai. Tapi kan orang bagaimana bisa terjadi orang-orang Jawa itu bisa membakar dupa di hari-hari yang mereka anggap sakral, misalnya Kemis Kliwon, Kosong Kliwon, Jumat Kliwon gitu. Kalau nanti ngecek ya Pak, tadi sekian Candi Utama Prambanan itu tak cek ada 4 bilik apa gitu. Ya bilik terakhir itu yang katanya Roro Jonggrang nggak ada. Roro Jonggrang yang membawa apa gitu dengan bayangan kita seperti apa ya? Nggak ada. Nggak ada. Itu Betari Durga. Iya. Itu kalau Romo Dhani bisa menerjemahkan. Itu Romo Dhani. Kemarin kan saya Romo itu nggak ada itu. Oh berarti legenda mitos itu berbeda dengan realitas. Cuma saya bilang ke bagian Purbakala, yang saya tahu candi itu tempat suci, bukan tempat buat candi kurang satu Anda ya ada. Nah bagi itu saya kemudian menyamakan garis-garis kayak gitu. Kekeliruan orang kita itu menganggap pusaka itu seolah-olah benda, pusaka itu seolah-olah seperti ya benda yang bisa hidup, dan disitulah kemudian orang mendewakan, maaf ini karena dipuja. Nah itu akhirnya mungkin loh ada kekuatan gelap asing masuk. Bisa enggak itu? Saya enggak bisa matur Pak, karena kan selama ini apa yang saya miliki enggak pernah seperti itu. Nah, jadi enggak mengucap. Iya betul sih. Kalau kemudian terkait dengan minyak wangi ya.
ada yang saya bilang ada nggak oli yang bahannya dari buah? Kalau ada, saya pakai itu. Karena wangi itu pakai buah. Terus saya mencoba dari cerita ibu saya, kebetulan bapak saya tentara. Jadi gini nih, kayak waktu ini oli keren, minyaknya minyak buat bulu, jadi minyak itu. Tapi pada saat itu yang terkenal di masa Belanda, itu yang terkenal di masa Jepang itu. Jadi senjata yang bapak bawa, yang bapak pakai bapak saya, pakai olinya pakai minyak jarak dan itu awet. Awet penggunaannya juga awet di perangkatnya. Jarak ya? Jarak. Jarak zaman dulu minyak sudah dipakai. Iya, penerangan. Sender itu Iya, betul. Dan itu awet banget. Iya. Tahun berapa itu kan pernah heboh tuh pembuatan solar dari jarak toh akhirnya tidak dilakukan di sana. Nah, bisa berada di sini. Saya ada saya menusalkan Akhirnya itu ya dipuja itu Ya, diberi makan, Disembah, dikeramatkan. roh itu roh jahat ini Akhirnya masuk, nah, mengundang. tapi saya juga tidak bisa mengelak bagi teman-teman lain yang punya ilmu kanuragan katakan bisa melakukan seperti itu ya mungkin saya tidak bisa mengelak. Saya kembalikan peristiwa Yesus di Taman Getsemani bagaimana dicobai iblis itu tidak ada. Karena gitu tidak ada. Maka kalau bagian tadi seperti itu. Tapi saya yakin pembuatan pusaka itu tidak dalam rangka mengundang roh jahat, saya yakin ya. Karena memang nilai dari pusaka-pusaka terjadi itu kan apa ya, ada kebulade, ada sengkelas, ada macam-macam itu, dan memang dia dicipta sesungguhnya untuk menghidupi diri. Romo? Bukan? Saya kira Romo. Tamu? Siapa ya? Warga? Jemput. Oh, jemput. Tempatnya penuh ya? Masuk, bis nggak apa-apa lah. Ya gitu. Jadi Iya, iya. sayangnya karena memang ada pihak-pihak yang sengaja mengacaukan itu. Padahal kan nak keres mbak ini bisa diumat secara ilmiah. Ketika anggotanya atau teman-teman dari istilahnya anak buaya baru selama ada begitu. Dari pemahaman itu saya nggak ngerti itu maksud dia gitu, konsep dia. Kemudian ya kalau hanya mau menghancurkan kampus ngapain, dan juga penduduk Sven robohkan saja kampus STSI isi itu ataupun museum kosong. Iya, iya.